hal-hal yang saya sebutkan ini. Jadi gunakan huruf besar, kemudian gunakan titik, itu jangan lupa semua. Jadi hal-hal kecil, tapi karena kita di sini membahas mengenai writing, mengenai penulisan, kelas mengenai penulisan, ini harus diperhatikan dengan sangat teliti. Jadi kalau nanti di ujian hal-hal ini terlupakan, itu tentu nilainya juga kurang bagus. Jadi perhatikan untuk menulis. Hampir semua kemarin banyak yang masih menulis menggunakan huruf kapitalnya tidak tepat. Jadi penggunaan huruf besar itu pada awal kalimat, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Ya, jangan lupa tanda titik. Ini juga banyak yang lupa. Setelah titik, full stop itu titik. After the full stop, gunakan spasi. Gunakan spasi. Ini supaya semua ingat ya, supaya penulisannya lebih baik, lebih bagus. Jadi setelah titik, gunakan spasi. Nah, berikutnya, karena kemarin ada deskripsi mengenai diri sendiri dan mengenai teman, itu kemarin juga banyak yang menulis namanya tidak menggunakan huruf besar, tidak menggunakan capital letter. So, next time, remember to use capital letter for persons dan places, nama tempat. Kemudian kesalahan berikutnya yang banyak saya lihat di tugas kemarin adalah menggunakan tanda petik atau apostrof. Jadi menulis sesuatu dalam tanda petik. Nah, itu digunakan biasanya dalam percakapan. Sedangkan dalam penulisan, conversation. Sedangkan penulisan kemarin kan ada deskripsi, bukan conversation. Dalam deskripsi, tidak perlu menggunakan tanda petik, tidak perlu menggunakan apostrof. You don't have to use the apostrophe. Kemudian, tadi setelah titik atau koma, jangan lupa menggunakan spasi. Hal-hal kecil ini sepertinya sederhana, tapi karena kita di sini adalah writing class, adalah kelas tentang penulisan, ini harus diperhatikan dan tidak boleh lupa. Sedangkan struktur itu sebenarnya lebih masuk di kelas struktur 1 atau kelasnya Pak Agus Putra. Jadi ada hal mengenai huruf besar, mengenai spasi, kemudian mengenai apostrof. Nah, itu ya Vivi kemarin pakai tanda petik. Itu dihindari karena kita di sini bukan tentang conversation seperti kata Wahab atau Dedi tadi. Jadi kita mengenai kata Dedi tadi conversation itu menggunakan apostrof. Nah, berikutnya ada kesalahan yang saya lihat banyak adalah huruf S dalam kata jamak, noun, kata benda jamak dan kata benda tunggal itu tertukar. Ada yang menggunakan tunggal tapi menggunakan S. Oke, jadi perhatikan poin-poin penting di sini untuk tugas-tugas selanjutnya. Kemudian tugas tersebut setelah di-save dan diperiksa dengan baik, dimasukkan, di-attach dalam emailnya. Oke, itu jadi pembahasan mengenai how to write correctly, bagaimana menulis dengan benar, how to write your description with the correct form. Okay, is there any question about this? Mengenai penulisan, ada yang ingin tanyakan? Okay, no. Let's move to our materials. Okay, our material now, the objective of our module 2. Jadi bagi yang ingin membaca, if you want to read your book module 2,
you can read from module 2, only module 2, you can find the objective. Tujuannya dari modul kedua ini adalah you have to describe the place where you live. Find module 2. I don't know which page, but you can see in the table of content. Di depan buku biasanya ada daftar isi, table of content. You can look at the table of content, find module 2. You can find which page is for module 2. Jadi di bukunya buka dulu di depan, halaman depan ada table of content atau daftar isi. Jadi dalam membaca kita harus melihat daftar isinya dulu. Nah, nanti ditemukan halaman berapa. Jadi petunjuk tujuannya dari modul 2 ini Anda harus dapat mendeskripsikan tempat tinggal, kemudian able to describe this direction. Nah, ini tadi ada minggu depan Anda semua akan menuju ke KDI. Gimana bisa nggak menunjukkan arah ke KDI dalam bahasa Inggris misalnya. Kemudian yang ketiga, you are expected to be able to describe an activity, menjelaskan mengenai aktivitas atau kegiatan dalam writing, dalam penulisan. Jadi harus bisa menuliskan kegiatan dalam bahasa Inggris. Nah, material yang ada di dalam modul 2 itu, bila Anda lihat dalam bukunya, if you read the book, there is some material here, there is some point. First, about the WH and H question. Jadi kata tanya dalam bahasa Inggris ada namanya kata tanya WH, WH dan H. Itu adalah beberapa kata tanya penting dalam bahasa Inggris. Next, second is about the yes or no question, atau pertanyaan yang menggunakan jawaban ya atau tidak. Jadi ada dua jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris, yang menggunakan jawaban ya atau tidak, atau menggunakan yang mengharapkan jawaban yang lebih spesifik mengenai suatu objek, yaitu menggunakan kata tanya WH and H. Poin penting berikutnya, the next point is the preposition of places, yaitu kata, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah awalan, preposition of places, yang menunjukkan tempat. Lalu ada simple present tense menggunakan to be. Ada juga preposition of time. Kemudian simple present tense dengan verb. Now move to the first subject here. This is the example of what I mentioned before about the WH and H questions. You have to remember this word. This is the question word about WH and H question. Perhatikan semua kata tanya dalam bahasa Inggris kebanyakan dimulai dengan W dan H, makanya dinamakan WH question. Pertanyaan dengan WH question ini tidak bisa dijawab dengan, you cannot answer this WH question with yes or no. So if someone asks you with this, what is that? You have to answer with some object or some subject. Harus ada jawabannya, tidak bisa dijawab dengan yes or no. Kemudian berikutnya ada pertanyaan mengenai waktu, when. Pertanyaan mengenai tempat, where. Which, pertanyaan mengenai objek, yang mana. Why, adalah pertanyaan mengenai sebab. Who, pertanyaan mengenai subjek. Whom, pertanyaan mengenai objek. Ini dijawab, who dan whom ini pertanyaan yang jawabannya adalah biasanya dijawab dengan orang, siapa. Kalau dalam bahasa Indonesia dua-duanya siapa. Tapi dalam bahasa Inggris, who itu untuk menanyakan subjek. Who are you? Kita bertanya langsung pada seseorang, siapa Anda? Who are you? Sedangkan kalau menanyakan
Kalau kita bertanya pada seseorang, tapi kita menanyakan orang lain, itu berarti kita menanyakan objek. Kalau kita menanyakan objek, kita gunakan whom. Misalnya, saya bertanya kepada Dedi, who are you? Siapa Anda, Dedi? Dedi akan menjawab, my name is Dedi. Itu karena saya menanyakan langsung kepada Dedi, siapa? Tapi kalau saya bertanya, Dedi tadi malam bertemu dengan siapa? Jadi yang saya tanyakan bukan Dedinya. Saya bertanya, siapa yang Anda temui tadi malam? Maka saya akan menggunakan kata tanya whom.